Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini berita yang cukup menghebohkan ya, bahwa Gibran pulang duluan ya. Saya kira kenapa kok Gibran pulang duluan? Ada apa di balik ini semua ya? Secara etika ya Gibran kurang sopan begitu kan. Masa iya para menteri dan seorang presiden ditinggalkan begitu kan ya? Loyalitasnya bagaimana terhadap sosok ya kepada Pak Prabowo? Seharusnya itu tidak pulang duluan. Ada apa? Ini banyak orang yang mengatakan, wah jangan-jangan kepengen belusukan. Jangan-jangan ini kesempatan emas ada di Magelang, belusukan sana sini. Usut punya usut, ternyata Gibran benar ya, belusukan bagi-bagi ya buku ya di situ. Dan bahkan ya bagi-bagi buku tulis dan sebagainya. Artinya apa? Artinya loyalitas sosok sebagai wakil presiden itu perlu dipertanyakan ya. Tidak sopan lah begitu kan. Prabowo masih ada di sana, kelihatan tidak disiplin. Ya, ini diragukan sekali begitu kan ya. Artinya apa? Artinya Gibran ini kan masuk dalam struktur pemerintah. Prabowo, presiden dan wakil presiden itu kemana-mana harus sama, sejajar mereka. Ya masa Prabowo masih ya selesai baru meninggalkan kayak beginian begitu kan. Ya loyalitasnya kurang lah begitu kan. Saya melihat ya ternyata Gibran ini begitu kan ya, ternyata bagi-bagi pulang dari Akmil ya Gibran belusukan ke pasar Magelang. Ternyata di situ bagi-bagi buku tulis dan sebagainya. Kok secepat itu? Kok kepengen itu begitu kan? Sampai ya loyalitas dan etikanya dipertaruhkan. Ya artinya apa? Saya melihat bahwa sosok Gibran ini nggak usah lah ya pulang duluan. Ini banyak bertanya-tanya dan spekulasi yang ada. Sehingga ya setelah pulang duluan malah belusukan. Ini kan aneh begitu. Jadi agak lucu punya wakil presiden kita begitu kan. Jadi Prabowo masih belum belusukan saja. Prabowo masih belum menunjukkan ya ke bawah di situ, masih belum turun ke bawah. Gibran itu sudah 4 kali loh begitu kan ya. Sudah belusukan sana sini. Biar dicap bekerja. Biar dicap orang yang kemudian akan kinerjanya akan melebihi seorang Prabowo. Akankah ini agar elektabilitas dan popularitasnya semakin tinggi? Jadi ini sudah terbaca bro, begitu kan? Terbaca di situ. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen ya. Ini saya bacakan aja dulu begitu. Ini biar seru ya. Pulang duluan padahal bosnya masih ada di acara. Karena mau cari waktu mau dipakai apa? Fasilitas negara untuk mulai kampanye 2029. Di berita, masyarakat sekitar pasar sudah menunggu dari jam 6. Artinya sudah dikondisikan bocah itu. Benar gak begitu kan? Kalau memang benar ada nuansa-nuansa apa, jangan-jangan ya Pak Prabowo begitu kan ya dikebuli terus begitu kan. Jangan-jangan ya kita lihat saja kalau toh pada hakikatnya sudah ada jadwal schedule itu, ini gimana? Aneh ya, kok malah ya mentingkan buat cari muka. Ya, ini gimana jabatannya? Cari muka sendiri ya di usia 2029. Apakah ini sudah dipersiapkan ya sebagai seorang wakil presiden untuk menjadi seorang presiden? Tentu ya begitu kan. Kenapa? Ya mungkin dipersiapkan secara mental, akan dipersiapkan secara belusukan, akan terbaca bahwa sosok seorang Gibran ini bisa bisa menjadi popularitasnya semakin tinggi dibandingkan sosok seorang Prabowo. Nah, kalau presiden dan wakil presiden tidak sejalan, ini gimana begitu kan? Artinya apa? Artinya orang itu begitu akan melihat loyalitas Gibran, ya kesopanan Gibran, etika Gibran begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa orang akan banyak membicarakan soal-soal itu begitu kan. Jadi saya kira sangat disayangkan sekali kalau toh pada hakikatnya adalah belusukan terus biar bisa dianggap bekerja. Wah, masyarakat tidak bodoh ya. Jadi artinya apa? Artinya ya kita tahulah bahwa sosok Gibran ini nantinya begitu kan. Nantinya apakah dipersiapkan kayak begituan? Saya kira
ya jangan sampai masa kita dipimpin oleh Gibran lagi ya Jokowi 3 periode. jadi saya kira gimana begitu untuk melihat ini begitu kan ya. Ada paradoks lah ya, ada paradoks yang kemudian kita lihat di sekarang ini, belusukan sana sini ya, ujung-ujungnya tidak tahu kemana arahnya begitu. Sangat disayangkan. Mau bagaimana lagi begitu ya? Semoga saja Pak Prabowo ini mengunci Gibran, itu yang paling utama. Coba kita baca ini. Pulang dari Akmil, Gibran belusukan ke Pasar Magelang. Coba kita baca ya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan buku tulis kepada warga saat mengunjungi Pasar Gotong Royong Magelang, Jawa Tengah ya, Minggu 27 Oktober 2024. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok dan keberlanjutan pasar tradisional. Jadi, apakah seorang wakil presiden akan bisa mengambil kebijakan itu? Semuanya pintu gerbangnya adalah Prabowo. Jadi makanya ada Menko di situ di bawah di atas kementerian begitu kan ya. Makanya kecuali Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu berada di bawah tangan seorang presiden. Di bawahnya itu adalah ada Menko, terus kemudian di bawahnya lagi ada kementerian. Saya kira posisi wakil presiden itu tidak bisa langsung mengatakan bahwa harga-harga pokok bisa memerintahkan langsung kepada menteri-menterinya, pasti lewat sebagai Prabowo sebagai presiden. Ini yang kita lihat realitasnya. Makanya loyalitas dari sosok seorang Gibran ini dipertaruhkan sekarang. Ya Prabowo masih belum turun aja, ya Gibran belusukannya sudah 4 kali begitu. Ini enggak lucu sebenarnya ya, agak lucu begitu. Apakah nanti akan terkesan bahwa sosok Gibran ini begitu kan ya akan dimodifikasi sedemikian rupa karena ada 17 menteri seorang Jokowi di situ ya. Tapi ya inilah politik begitu kan. Inilah politik yang ada. Tapi begitu banyak komentar-komentar netizen mengatakan, "Wah, belusukan untuk apa? Sudah tidak zaman." Belusukan itu bukan kerja, belusukan itu cuma setara jalan-jalan. Iya, kontrol sana, kontrol sini begitu kan ya. Gaya belusukan ternyata masih diyakini keluarga Oslo ya bakal berdampak besar buat jalan politiknya. Keluarga itu paham betul kalau mayoritas rakyat masih bodoh dan nggak ngerti apa-apa soal politik. Sungguh amat sedih banget. Iya begitu kan. Artinya saya menganggap bahwa semuanya tergantung dari kesadaran ketua umum partai. Karena ini yang bisa memberikan kendaraan politik begitu ya. Kendaraan politik di situ bisa saja nantinya ya dipergunakan dengan hal-hal kayak begituan. Makanya kesadaran dari partai-partai politik itu bagaimana caranya berpikir rasionalitas, bukan berpikir ya atas nama rasa kepentingan ya. Kalau atas nama rasa kepentingan ya kacau negara kita lah. Mau kemana itu? Jadi saya kira bahwa yang memberikan kendaraan politik itu yang justru kita lihat ya juga bertanggung jawab begitu kan. Seperti Pak Jokowi begitu ya, mereka harus PDIP harus bertanggung jawab juga karena dia sudah memberikan kendaraan politik kepada seorang Jokowi. Walaupun kecewa apapun ya seharusnya bertanggung jawab juga begitu kan ya. Saya kira inilah yang ada di negara kita. Makanya di era kepemimpinan seorang Prabowo, sistemnya harus benar-benar dikondisikan betul di situ. Jadi jangan heran kalau sekarang ini ya banyak kepentingan-kepentingan disorot media, disorot kamera, begitu jangan-jangan orang-orang mereka. Agak lucu sih sebenarnya, ya agak lucu. Jadi kalau masyarakat tidak ada kesadaran di situ, ya kapan mau maju negara kita? Masa iya belusukan terus? Belusukan itu bukan kinerja, ya. Kinerja itu adalah memberikan dampak positif kepada masyarakat sehingga masyarakat itu merasakan secara luas, bukan diatur sana sini ya, boleh beri ini, dikasih ini, kasih itu begitu. Saya kira ini gaya-gaya belusukannya ya 11-12 lah dengan sosok seorang Jokowi di situ. Jadi saya kira nantinya bisa saja begitu, bisa saja masuk gorong-gorong. Wah, masuk gorong-gorong, nikmat ya, bertele-tele di situ. Ya agak lucu sih sebenarnya. Makanya dengan adanya seperti ini, saya yakin bahwa kepemimpinan dari seorang Prabowo ini harus
ya Gibran ini harus dikunci biar tidak bertentangan. Dalam artian bahwa Gibran ini dikunci harus selaras lah dengan sosok seorang Prabowo. Masa iya ya dengan adanya Pak Prabowo masih memberikan arahan di situ, tiba-tiba Gibran mau pulang? Ini gimana begitu kan? Loyalitas ya, terus kemudian kesopanan, etika. Ini gimana begitu? Padahal struktur pemerintahan itu adalah sosok seorang wakil presiden dan presiden itu harus sama di situ. Jadi saya kira persoalan-persoalannya adalah ya terlalu banyak Gibran ini dimodifikasi ya, dalam artian bahwa terlalu banyak harus kayak begituan. Ya coba bayangkan. Ini saya memberikan tantangan aja. Bisa nggak seorang Gibran ini ya datang di acara-acara kampus, ya acara-acara seminar, acara-acara apa yang diundang oleh masyarakat? Kira-kira bisa hadir nggak? Ya, kira-kira bisa berbicara nggak? Ya soal masa depan Indonesia. Karena visi dan misi dari seorang presiden dan wakil presiden itu harus sama. Jadi sejalan gagasannya begitu. Bisa nggak begitu kan? Jadi saya kira tidak bisa begitu, dalam artian bahwa tiba-tiba hanya belusukan sana sini. Belusukan itu kan sekarang berbeda begitu. Mungkin di era seorang Jokowi mungkin iya begitu kan ya. Tapi orang-orang yang belusukan dan percaya terhadap itu aja, saya kira tingkat pengalaman dalam dunia politik itu sangat rendah sekali. Jadi kalau kita mau belusukan di kampus-kampus aja begitu kan ya. Seperti UI, UGM ya mengadakan ya mahasiswa masa depan mahasiswa sini panggil semuanya ya. Mahasiswa panggil semua ya, turun ya. Diskusi di situ dengan sosok wakil presiden. Apa arahnya? Apa yang ia minta? Bagaimana Indonesia ke depan? Bagaimana demokrasi ke depan? Minta mereka pendapat ya. Jadi itu bagus bos ya. Bukan bagi-bagi buku, bagi-bagi ini gimana begitu logikanya? Artinya apa? Artinya bahwa presiden dan wakil presiden harus mampu memberikan tantangan kepada rakyatnya untuk masa depan Indonesia. Tantangannya adalah apa? Pendidikan, ya. Tantangannya apa? Inovasi. Tantangannya apa adalah wawasan dan gagasan untuk masa depan Indonesia. Berikanlah tantangan kepada mahasiswa ya di situ begitu kan. Bagus. Artinya apa? Tantangannya apa? Mahasiswa ya bikin sedemikian rupa teknologi ya, desain dan sebagainya. Itu bagus begitu kan. Biar masyarakat tahulah bahwa kapasitas sosok seorang wakil presiden. Tapi kalau ngomongnya ya pas belusukan ditanya oleh wartawan yang ngejawab ini waminnya ya lucu lah begitu kan ya. Masa waminnya disuruh jawab ya, ini gimana logikanya? Jadi saya kira ya sosok seorang Gibran ini harus mampulah melakukan hal-hal kayak begituan. Jadi kalau tidak memberikan inovasi ini buat apa begitu kan ya? Ya belusukan sana sini. Jadi begini, artinya orang itu punya gagasan secara permanen, ada yang tidak ya. Ada yang hanya mengandalkan pencitraan, tidak punya gagasan. Inilah susah sekali menjadi seorang pemimpin. Artinya apa? Artinya gagasan itu selaras dengan kepemimpinan ya seseorang. Artinya apa? Artinya bahwa punya pemimpin punya gagasan ya. Kalau menjadi pemimpin masa belusukan terus begitu kan. Ya belusukan ya di tempat-tempat yang masyarakat, rakyat kecil memang iya. Tapi inovasi pendidikan itu sangat penting sekali. Kenapa seorang Gibran ini tidak belusukan saja di kampus-kampus? Kan begitu enak begitu kan ya. Nanti kalau ditanya ya lempar sana, lempar sini ya. Ya, jadi saya bukan meremehkan, tidak. Sebagai warga Indonesia yang baik ya, kita harus memberikan kontrol ya. Jadi makanya saya tantang Gibran begitu kan ya. Bisa nggak Gibran itu belusukan di kampus? Ya jangan di pasar-pasar terus lah begitu kan. Biar terkesan pendidikan Gibran itu ya setara dengan anak-anak kekinian. Jadi gimana logikanya begitu? Agak lucu sih sebenarnya. Makanya oleh karena itu ya masyarakat hari ini sudah cerdas, berpikir cerdas ya. Karena mungkin kalau seorang Prabowo kan tidak bisa diragukan lagi soal-soal kayak begituan begitu. Pendidikan, kesehatan, ya gagasan itu sudah plek mereka begitu kan ya. Jadi wajar kalau mereka menjadi seorang pemimpin. Nanti kalau Gibran ya mestinya dipertanyakan. Pengalaman politiknya ya itu aja mereka.
Makanya kalau ketua-ketua umum partai ini ya yang mengusung Gibran ini, siapapun yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju ini punya tanggung jawab ya terhadap seorang wakil presiden, presiden dan wakil presiden. Dia punya tanggung jawab besar karena mereka punya kendaraan politiknya begitu kan. Jadi jangan cuci tangan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.